Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang mana masih sekitar pola bilangan. Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, pengertian pola bilangan, pengertian pola, macam-macam pola bilangan. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Nah, anak-anak bapak semuanya, coba perhatikan gambar sebuah pizza. Pernah melihat pizza? Seperti kue seperti lingkaran ini. 1, 2, 3, 4. Anggap aja ini sebuah kue pizza misalkan. Misalnya Bapak memotong pizza yang pertama ini menjadi 2. Nah, pizza pertama dipotong 1 kali menjadi 2 sama besar. Pizza yang kedua Bapak potong 2 kali. Pizza yang ketiga Bapak potong 3 kali. Dan pizza yang keempat Bapak potong sebanyak 4 kali. Nah, coba anak-anak Bapak semua perhatikan potongan dan banyak potongan yang terbentuk oleh pizza pada gambar di depan ini. Coba lihat. Pizza yang pertama dilakukan 1 kali potongan dan pizzanya menjadi 2 bagian. Ini menjadi 2 bagian. Dan ini 2 kali potongan dan akan menghasilkan 4 bagian. Dan pada pizza yang ketiga jika dipotong 3 kali menghasilkan 6 bagian pizza. Dan yang keempat, jika kita bagi 4, pizza ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian pizza. Nah, coba anak-anak semuanya perhatikan baik-baik hubungan antara pemotongan dan hasilnya setelah dipotong dari lembar pizza ini. Coba perhatikan baik-baik. Misalnya kita misalkan banyak potongan itu, banyak potongan kita lambangkan dengan P. Dan banyak potongan yang dihasilkan atau banyak pizza kita misalkan K. Nah, banyak potongan 1 kali akan, maka pizza yang terbentuk, potong pizza yang terbentuk adalah 2. Jika potongannya sebanyak 2 kali, ini 2 kali, maka potongan pizzanya menjadi 4. Jika pemotongannya 3 kali, maka pizza yang terbentuk dan terpotong adalah sebanyak 6. Dan jika pemotongan itu 4 kali kita potong pizza itu,
maka pizza yang terpotong jumlahnya sebanyak 8. Nah, susunan ini atau hubungan antara banyak potongan dengan banyak pizza yang terbentuk, apa kira-kira? Apa hubungannya antara banyak potongan P dan banyak potong pizza yang dihasilkan dan K ini? Kira-kira hubungannya bagaimana? Itu berarti si K ini sama dengan mana? 1 menjadi 2, berarti 2 dikali P, banyak potongan. Ini misalkan 2 potongannya akan menghasilkan pizza itu sebanyak 4 potongan, berarti 2 kali P, 2 kali 2, 4 dan seterusnya. Nah, maka polanya atau susunan pizza yang terbentuk itu ialah 2, 4, 6 dan 8 dan seterusnya jika dilakukan pemotongan yang sesuai dengan aturannya. Nah, pemotongan ini atau susunan yang dihasilkan oleh potongan pizza ini, inilah yang disebut dengan barisan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa barisan adalah gimana kesimpulannya dari pizza yang terbentuk dari potongan-potongan yang teratur ini? Ada yang bisa simpulkan? Berarti adalah suatu susunan bilangan yang terbentuk berdasarkan pola tertentu. Nah, itu dia barisan itu, suatu susunan bilangan yang dibentuk berdasarkan pola tertentu. Ini misalnya 2, 4, 6, 8, yang mana susunannya teratur yang dapat dari ini. Yang 2 ini dapat dari 2 kali 1, ini 2 kali 2, 6 ini 2 kali 3, dan 8 ini dihasilkan oleh 2 kali 4. Berarti secara umum barisan itu dapat ditulis U1, U1 ini berarti suku yang pertama ini. U2 berarti suku yang kedua. U3 berarti suku ketiga. Dan titik-titik sampai selanjutnya sampai ke suku N, UN, yang mana disebut dengan suku GN atau suku yang selanjutnya. Jadi ini dia bentuk umum dari barisan itu, atau dituliskan secara umum pola barisan bilangan ini. Nah, kalau deret bagaimana? Tadi kan barisan dan deret ada 3. Barisan sudah. Kalau deret berarti itu jumlah n suku pertama dari barisan itu. Berarti kalau deret itu jumlah suku pertama, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik sampai UN. Ini sementara deret ialah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan.
ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Ini dia rumus umumnya. Sudah paham? Jika ada yang lupa, silakan ditanyakan sebelum kita lanjut materi selanjutnya. Coba perhatikan baik-baik mulai dari apa itu barisan, apa itu deret, perbedaan barisan dan deret. Coba perhatikan dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Ini kita misalkan B ya. Ini A. Nah, yang tadi ini merupakan pengertian barisan, pengertian deret. Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Coba perhatikan ini. Misalnya Bapak punya suatu pola bilangan atau suatu barisan ini. Misalkan 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan barisan atau pola bilangan ini. Coba perhatikan aturan penulisannya. T3, 5, 7, 9, 11. 3 ke 5 berarti ada jarak 2. Aturannya berarti ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Dan 9 ke 11 juga ditambah dengan 2. Nah, ini penambahan ini atau aturan terbentuknya suku selanjutnya ini yang disebut dengan beda atau disimbolkan dengan B. Beda. B. Yang ini 3 atau U1 ini disebut juga dengan A. Boleh U1 atau boleh juga ditulis dengan A. Nah, dari pola barisan ini bagaimana kita menyimpulkan dari aturan-aturan ini, bagaimana kita menyimpulkan pengertian dari barisan aritmatika itu. Jadi, bagaimana kita menyimpulkannya dari aturan-aturan ini? Barisan aritmatika ialah apa kesimpulannya? Ialah barisan yang memiliki selisih yang sama. Lihat nih, selisihnya atau bedanya sama semua. Ini 2, dan selanjutnya. Memiliki selisih yang sama pada setiap urutan sukunya. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Ciri-cirinya, selisihnya atau bedanya antar suku ini sama. Misalkan ini 2, ini akan tetap terus 2. Sekarang 3, ini kan tetap tidak berubah sampai ke suku KN atau UN-nya. Itu tidak akan berubah. Itu merupakan ciri-ciri dari barisan aritmatika. Sekarang kita akan mencari bagaimana cara menentukan beda ini. Bagaimana cara menentukan beda? 3 ke 5. Bedanya adalah 2. Bagaimana kita
dirumuskan dengan U2 kurang U1. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimanakah cara mencari suku KN atau suku ke-sekian-sekiannya? Saat ini suku pertama 3, suku kedua 5. Bagaimana suku yang ke-10 atau suku yang ke-100 misalnya? Bagaimanakah kita merumuskannya? Berarti UN atau suku KN ini, UN sama dengan A atau suku pertama ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda. Ini rumusnya. Bagaimana? Berarti N itu apa? Berarti UN itu merupakan suku KN. A merupakan suku pertama. N sama dengan banyak suku. B sama dengan selisih atau beda. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita akan masuk contoh bagaimana cara mencari suku KN dari barisan aritmatika ini. Kita lihat contoh. Kita masuk ke contoh barisan aritmatika. Contoh pertama. Jadi kita tentukan suku ke-23 dari barisan aritmatika misalnya barisannya min 2, 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan cara penyelesaiannya. Dari soal apa yang diketahui? Dari soal diketahui ialah ini barisannya. Berarti ini min 2 itu merupakan A atau U1 sama dengan min 2. Ini U2 sama dengan 0, U3 sama dengan 2, U4 sama dengan 4, U5 sama dengan 6, 6 sama dengan 8. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tentukan suku ke-23. Berarti U23. Ini yang ditanya. Kita jawab. Bagaimana cara menentukan rumus suku KN yang tadi? Perhatikan. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Coba lihat. A sudah diketahui. Bagaimana dengan B-nya? Beda atau selisihnya sudah diketahui? Belum. Namun kita bisa mencarinya. Beda itu ialah U2 dikurang U1. U2-nya berapa? Diketahui? Ya, diketahui. 0. Kurang. U1-nya berapa? Nih, A atau U1 sama dengan min 2. Jadi 0 dikurang 2 menjadi 2. Sudah dapat bedanya. Sekarang kita lanjut mencari. Sudah bisa mencari suku ke-23. U23 sama dengan ini. A-nya berapa? Min 2 ditambah N. N berarti minus U23
kurang 1 kali bedanya berapa? 2. Di U23 sama dengan min 2 ditambah 23 kurang 1 22 kali 2 min 2 ditambah 4 min 2 tambah 4 adalah berapa? 42. Jadi dapat kita cari U23 atau suku ke-23 itu ialah 42. Dapat? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita masuk ke contoh selanjutnya. Berarti kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini masih contoh ya, menentukan mengenai barisan aritmatika. Coba perhatikan contoh yang kedua ya. Diketahui suatu barisan aritmatika barisan ini 1, 4, 7, 10, 10, 13, 17,
kita sudah mencari tadi UN, sudah mencari beda, bagaimana mencari rumus suku KN, mencari selisih atau bedanya sudah. Nah, sekarang bagaimanakah cara mencari atau menentukan suku tengah dari suatu barisan aritmatika ini? Misalnya ini barisan ini. Bagaimanakah cara mencari suku tengahnya? Kalau barisannya hanya sampai 6 ini, tentu kita bisa mencari suku tengahnya. Kalau misalnya barisan itu mencapai 100, tentu kita akan kesulitan untuk mencarinya secara manual. Maka kita harus menggunakan rumus suku tengah. Arti suku tengah dari suatu barisan aritmatika dapat dirumuskan. Bagaimana cara suku tengahnya ialah UT ini suku tengah ya, UT sama dengan A ditambah UN per 2. Ini cara mencari suku tengah dari suatu barisan. Caranya bagaimana? UT itu sama dengan suku tengah A itu suku pertama, UN itu adalah suku terakhir. Berarti UN di sini adalah suku terakhirnya. Suku terakhir. Ini dia. Coba kita lihat contohnya. Contoh cara menentukan suku tengah ini. Coba lihat contoh. Sebuah barisan, contoh pertama ya, sebuah barisan aritmatika memiliki banyak suku ganjil. Suku pertamanya adalah suku pertama atau A-nya atau U1-nya ialah 3. Dan suku terakhirnya adalah suku terakhirnya adalah 23. Maka suku tengah dari barisan tersebut adalah titik. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita menggunakan rumus yang UT ini. Tipe penyelesaian dari soal diketahui. Apa yang diketahui di soal? Ya, suku pertama. Berarti diketahui suku pertama ialah 3. Berarti A sama dengan 3. Apa lagi? Dan suku terakhir katanya. Berarti UN di sini suku terakhir ya, bukan yang suku KM. Berarti UN ini suku terakhir. Suku terakhir adalah 23. Selanjutnya yang ditanya adalah suku tengah. Berarti UT yang ditanya. Kita jawab. Jadi kalau kita jawab sini ya. Berarti UT sama dengan T-nya kecil ya. UT sama dengan A ditambah UN per 2. Jadi UT sama dengan A-nya berapa?
Jika ada yang masih ragu silakan ditanyakan. Kalau tidak kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Jika ada yang mau dicatat silakan dicatat dulu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita masuk materi selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya? Coba perhatikan judul kita tadi, barisan dan deret aritmatika. Berarti barisan aritmatika sudah, berarti kita selanjutnya ialah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika. Yang dimaksud dengan deret tadi ialah apa? Sudah dijelaskan tadi, deret itu ialah jumlah suku PN dari suatu barisan itu. Berarti deret itu ialah jumlah yang ini tadi. U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Nah, inilah yang maksud dengan deret tadi. Sekarang bagaimana dengan deret aritmatika? Apa bedanya? Berarti deret aritmatika ini ialah apa itu deret aritmatika? Berarti ya, jumlah N atau banyak suku pertama pada barisan aritmatika. Jadi kalau ditanya deret aritmatika, berarti kita menambahkan barisan aritmatikanya. Ya berarti kalau deret itu jumlah suku, ini jumlah suku pertama. Berarti kalau deret aritmatika berarti jumlah suku, suku pertama dari barisan aritmatika. Gitu. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk bagaimana cara menentukan banyak suku pertama itu atau rumus mencari deret aritmatika itu. Di sini kita mempunyai dua rumus. Yang pertama, jika diketahui suku pertama dan bedanya. Ya, misalnya ada suatu barisan itu yang diketahui hanya suku pertama dan bedanya saja. Berarti kita punya rumus satu juga mengenai itu. Berarti jika diketahui suku pertama atau A dan beda. Ini ada pada soal nanti ini yang diketahui hanya suku pertama dan bedanya saja. Berarti mencari jumlah suku pertamanya ialah Sn. Sn ini lambang dari deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2.
Berarti Sn sama dengan N per 2 dikali N ditambah UN. Dengan caranya adalah Sn itu jumlah N suku pertama kalau N itu ialah banyak suku. A ialah suku pertama, UN sama dengan suku terakhir. Berarti UN di sini ialah suku terakhir. Ini dia. Sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Anak-anak Bapak, kita masuk ke contohnya. Di contoh pertama, contoh. Diberikan sebuah barisan, diberikan sebuah barisan, aritmatika misalnya barisannya adalah ini barisannya min 3, min 1, 0, 2, lebih. 1, ini 3, UN-nya. Ini barisannya. Jadi 3, min 1, 2, 3, nanti sampai suku berikutnya. Ini barisan aritmatikanya. Yang ditanya apa? Tentukan jumlah 10 suku pertama. Apa maksudnya? Tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai selanjutnya sampai suku ke-10 berapa jumlahnya? Berarti min 3 tambah min 1 tambah 1 tambah 3 sampai titik sampai ke suku yang ke-10 berapa jumlahnya? Di sini kan tidak dituliskan. Nah, supaya lebih mudahnya kita tentu menggunakan rumus yang Sn tadi. Tapi coba kita lihat di soal. Kita kan punya rumus nih. Dari soal yang diketahui apa? Penyelesaian. Di sini saja penyelesaiannya. Penyelesaian. Berarti diketahui. Apa yang kita ketahui dari soal? Itu kita tulis dulu yang diketahui. Dan yang diketahui adalah itu barisannya, berarti ada U1 nanti. Ada U1 min 3, U2 sama dengan min 1 dan seterusnya. Apa yang diketahui lagi? Barisannya aritmatika ya ada. Kita yang ditanya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Jawab. Nah, rumus mana yang kita gunakan? Rumus yang Sn pertama atau yang kedua? Tentu kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah U1 diketahui atau A-nya diketahui. Nah, selanjutnya apa yang diketahui? Tidak ada. Berarti tapi dari barisan ini kita bisa mencari bedanya. Berarti dari barisan yang diberikan kita bisa mencari beda. Jadi beda sama dengan U2 kurang U1. U2-nya berapa? Min 1 dikurang. U1-nya min 3. Jadi min 2 ditambah 3 sama dengan 2. Ini kita sudah mendapatkan beda, juga sudah mendapatkan U1 atau A-nya. Berarti kalau diketahui suku pertama dan diketahui beda, berarti kita menggunakan rumus Sn yang pertama. Di Sn sama dengan
10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 60. Dapat? Begitu juga nanti menggunakan rumus yang kedua ini, nanti lihat aja apa yang diketahui dari soal. Kalau diketahuinya suku pertama dan suku terakhir saja, berarti kalau ditanya jumlah n suku pertama atau jumlah suku ini, kita menggunakan rumus Sn yang kedua. Jika diketahui beda dan suku pertamanya, berarti kita menggunakan rumus Sn yang pertama. Yang penting kita harus pahami apa yang ditanya, apa yang diketahui dari soal. Jika ada yang masih ragu atau yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak, Bapak akan mengasih kalian latihan sebanyak 5 buah untuk melihat bagaimana pemahaman kalian mengenai pelajaran hari ini. Aritmatika memiliki jumlah suku ganjil. Jika suku pertamanya adalah 4 dan suku terakhir adalah 20, maka tentukanlah suku terakhirnya. Yang kedua, terdapat sebuah barisan aritmatika barisan ini 258, 11 dan titik-titiknya sampai selanjutnya. Jadi yang ditanya adalah tentukan rumus suku KN-nya. Tentukan rumus suku KN dari barisan di atas. Untuk soal yang ketiga, baik, nah, 2 aja dulu ya. Ingat waktu kita dalam Perancis. Coba kerjakan yang 2 ini. Jika telah selesai, nanti kumpul di meja Bapak. Baik, anak-anak semuanya, karena waktu kita hampir mau habis, silakan kumpulkan tugasnya di meja Bapak. Dan untuk minggu depan, kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu masih pola bilangan, tapi materinya ialah barisan dan deret geometri. Ini akan lebih menarik dan tentunya anak-anak semua silakan juga baca-baca